Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanih. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Thayyib, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an tullab wa thalibat kelas 10 KMI yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz muliakan. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini dengan izin Allah Ta'ala kita bisa melanjutkan pembahasan materi kita di mata pelajaran fikih, di pembahasan berlanjut dari pembahasan sebelumnya, yaitu terkait sifat-sifat sholat. Pertemuan terakhir kita sudah sampai di halaman 29 di kitab. Kemudian kita sudah membahas tentang sifat at-tasyahud al-awwal, yaitu at-tahiyat. Untuk itu, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Nanti mohon disimak sampai selesai. Nabda, kita mulai. Setelah selesai dari at-tasyahud al-awwal, sifatnya, doa-doanya, tsumma yukabbiru, kemudian bertakbir, maksudnya bangkit untuk rakaat yang ketiga. Wa yusolli baqi sholatihi bil fatihati fi kulli raka'atin, dan melanjutkan sisa sholat dengan membaca al-fatihah pada setiap rakaat. Tsumma yatasyahhadu tasyahudal akhira wa huwal mazkuru, kemudian tasyahud akhir dengan membaca apa yang telah disebutkan tadi untuk tasyahud al-awwal. Bacaannya seperti bacaan ini, at-tahiyat di at-tasyahud al-awwal, tapi nanti ada beberapa tambahan doanya. Wa yazidu ala ma taqaddam, dan menambah dengan bacaan sholawat. Ustadz baca, insya Allah kalian sudah paham maknanya. Nanti kita agak mempercepat pembahasan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. A'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Tentu ini di antara salah satu dari beberapa doa atau sifat-sifat yang terdapat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini versi yang lain. Adapun yang kita sudah terbiasa, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, itu pun boleh. Atau tambahannya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu juga boleh karena ada riwayatnya, ada dalilnya, yaitu dari as-sunnah. Diambil dari sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thayyib, langsung kita lanjut. Untuk maknanya nanti silahkan dibuka dulu. Ustadz pernah membuat terjemahannya ya di kita di yang bentuknya docs. Nanti silahkan kalian buka. Kemudian wa yad'u Allaha bima ahabba, kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang diinginkan atau doa yang disukai. Tsumma yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian mengucapkan salam ke arah kanan dan ke arah kiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Li hadithi Wa'il ibn Hujrin rawahu Abu Dawud, berdasarkan hadis yang dibawa oleh Wa'il ibn Hujr yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian kita masuk ke perkara yang penting. Ini tolong dipahami dengan baik dan kalau perlu digarisbawahi. Wal arkanul qauliyatu minal mazkurati
wal arkanul qauliyatu minal mazkurati, dan rukun-rukun sholat yang bentuknya perkataan dari apa yang telah disebutkan di atas adalah, nah ini terkait dengan rukun-rukun sholat dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perkataan. Yang pertama, takbiratul ihram. Maknanya apa? Takbir dalam rangka untuk memulai sholat. Yang kedua, wa qiraatul fatihati ala ghairi ma'mum. Membaca Al-Fatihah apabila bukan sebagai seorang makmum, yaitu imam. Yang ketiga, wat tasyahhudul akhiru. Tasyahud akhir beserta sifatnya, yaitu bacaannya tadi. Kemudian yang keempat, wassalamu, yaitu mengucapkan salam. Wa baqi af'aliha arkanun fi'liyatun. Dan perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan adalah arkanun fi'liyatun, rukun-rukun yang bentuknya perbuatan. Kalau tadi rukun-rukun yang wujudnya atau bentuknya ucapan, perkataan, tapi sisanya ini bentuknya perbuatan. Illa, ada pengecualian, kecuali yang pertama, at-tasyahhudal awwal fa innahu min wajibatis sholati. Tasyahud awal, karena itu fa innahu, karena itu min wajibatis sholah, karena itu termasuk hal-hal yang wajib dalam sholat. Diingat ya, berarti ada syarat, ada rukun, dan ada wajib. At-tasyahud al-awwal ini termasuk wajibatis sholah. Yang kedua, wat takbirati ghaira takbiratil ihram. Semua takbir selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram masuk ke dalam rukun, bentuknya perkataan. Selainnya, walaupun namanya takbir, itu termasuk arkan, tapi bentuknya fi'liyah. Yang ketiga, wa qauli subhana rabbiyal azim fir ruku'. Ucapan subhana rabbiyal azim, maha suci Robku yang maha agung, ketika ruku'. Itu termasuk rukun yang wujudnya perbuatan. Yang keempat, wa subhana rabbiyal a'la marratan fis sujud. Dan ucapan subhana rabbiyal a'la, maha suci Robku yang maha tinggi, sebanyak 1 kali ketika dalam posisi sujud. Yang kelima, wa rabbighfirli baina sajdataini marratan wa ma zada fahuwa masnun. Dan ucapan rabbighfirli atau Allahumma ghfirli, ya Allah, wahai Robku, ampunilah aku ketika duduk di antara 2 sujud sekali. Diucapkan sekali-sekali. Adapun selebihnya maka adalah sunnah. Allahumma ghfirli cukup, atau Allahumma ghfirli cukup. Tapi kalau lebih dari 1 atau 2 itu perkara yang disunahkan. Kemudian keenam, wa qaula sami'allahu liman hamidah lil imami wal munfarid. Ucapan sami'allahu liman hamidah, Allah yang maha mendengar orang yang memujinya. Kalau dia sebagai imam atau dia sebagai seorang yang sholat sendirian. Maksudnya apa? Ini rukun yang wajib dilaksanakan dengan cara mengucapkannya, baik itu dia sebagai seorang imam atau ketika dia sholat sendirian, yaitu sholat munfarid. Wajib mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Yang ketujuh, Rabbana lakal hamdu lil kulli, yaitu ucapan Rabbana lakal hamdu, wahai Rabb kami segala puji hanya untukmu. Maknanya untuk semuanya, baik itu sebagai imam atau orang yang sholat sendirian
maupun sebagai makmun. Semuanya wajib membaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Adapun khusus untuk imam, dia setelah mengucapkan Sami'allahu liman hamidah baru Rabbana lakal hamdu. Fahadhil wajibatu tasqutu bisahwi. Maka kewajiban-kewajiban ini tadi yang Ustadz baca dari nomor 1 sampai nomor 7, ini yang ada tandanya seperti ini, menjadi gugur kalau lupa. Wa yajburuha sujudus sahwa, dan dapat diperbaiki, disempurnakan dengan cara melakukan sujud sahwi. Wa kadza bil jahli, demikian juga menjadi gugur kalau tidak tahu atau belum tahu, tidak mengapa karena belum mengerti. Ingat, 7 perkara ini tadi namanya adalah al-wajibat. Namanya adalah al-wajibat. Berbeda dengan sebelumnya yang kita bahas tadi, takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, at-tasyahud al-akhir, as-salam, itu namanya rukun, tapi masuk rukun berbentuk rukun qauliyah, perkataan atau ucapan. Selainnya namanya rukun fi'liyah. Contohnya berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, dan selainnya itu namanya rukun. Berarti rukun itu ada dua wujud, 2 bentuk. Yang satu rukun qauliyah, yang satu rukun fi'liyah. Kemudian yang 7 perkara tadi namanya al-wajibat. Kalau lupa atau tidak tahu, maka bisa disempurnakan dengan namanya sujud sahwi. 3 perkara ini tadi nanti tolong kalian pahami dengan baik dan benar. Ya, nanti diulang kembali. Kemudian wal arkanu la tasqutu sahwan wala jahlan wala amdan. Adapun rukun-rukun dalam sholat, baik itu terkait dengan rukun itu rukun perkataan, ucapan, atau rukun perbuatan, maka tidak bisa gugur. Baik itu disebabkan karena lupa, sahwan, wala jahlan, atau karena tidak tahu, wala amdan, atau karena apalagi karena disengaja. Berarti kalau arkannya, rukunnya itu sudah tidak dipenuhi, maka dianggap tidak sholat. Sholatnya gugur, tidak bisa diperbaiki, harus diulang. Tapi kalau yang wajibat tadi, lupa membaca misalnya tasahud awal, lupa membaca subhana rabbiyal azim, kemudian lupa membaca sami'allahu liman hamidah, maka boleh diperbaiki dengan sujud sahwi. Nanti ini ada soal misalnya, apa perbedaan antara rukun dan antara sujud. Kemudian wal baqi sunanu aqwalin wa af'alin mukmilun lis sholati. Adapun sisanya adalah sunnah-sunnah dalam sholat berupa perkataan dan perbuatan yang merupakan penyempurna sholat. Wa minal arkani at-tuma'ninatu fi jami'i arkaniha. Dan yang juga termasuk rukun dalam sholat adalah tuma'ninah, ketenangan hati, ketenangan jiwa dalam semua rukun sholat. Ini termasuk rukun juga. Kemudian kita masuk ke dalil. Wa an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila sholati fa asbagil wudu thumma istaqbilil qiblah fakabbir thumma iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha muttafaqun alaih. Maknanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau sholat maka berwudulah dengan wudu yang sempurna, kemudian menghadap
ke arah kiblat, hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat, lalu bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang engkau hafal. Kemudian rukuklah hingga engkau tumakninah dalam rukuk. Rukuk dalam keadaan sempurna, tidak miring atau tidak condong. Kemudian bangkitlah dari rukuk hingga engkau berdiri lurus, iktidal. Kemudian sujudlah hingga engkau tumakninah dalam sujud. Sujud sampai dengan sujud yang sempurna. Kemudian bangkitlah dari sujud hingga engkau tumakninah dalam duduk. Maknanya duduk di antara dua sujud dengan posisi yang sempurna. Kemudian sujudlah sujud yang kedua hingga engkau tumakninah dalam sujud. Kemudian lakukanlah semua itu dalam sholatmu. Intinya apa? Kalau kita itu berdiri, kalau kita itu ruku, bangkit dari ruku, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, semuanya diwajibkan untuk dilakukan dengan cara tumakninah. Karena tumakninah itu termasuk rukun dalam sholat. Muttafaqun alaih. Hadisnya riwayat muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli, muttafaqun alaih. Kemudian dalil yang kedua, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian fa idza faragha min salatihi, kalau seseorang itu selesai dari sholatnya, apa yang dilakukan? Yang pertama, istaghfara salasan, maka dia beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian mengucapkan, wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mengucapkan doa yang maknanya, ya Allah, engkau maha sejahtera dan darimu kesejahteraan, maha suci engkau, wahai Rabb pemilik keagungan dan kemuliaan. Setelah itu membaca zikir-zikir yang Ustadz yakini kalian para santri sudah menghafalkannya atau bahkan sudah sering mengamalkannya. Dimulai dari zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lautina walau karihal kafirun. Maknanya kurang lebih, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi atau disembah selain Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Baginya lah kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan kami tidak beribadah kecuali kepadanya. Baginya lah nikmat, anugerah, dan pujian yang baik. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala, dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salasan wa salasin, wa yaqul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tamamal mi'ati. Kemudian membaca subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, masing-masing sebanyak 33 kali. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Baginya lah kerajaan dan baginya lah puji-pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Paragraf terakhir, warrawatibu al-mu'akkadatu tabi'atu lil maktubat ashrun. Salat sunnah itu ar-rawatib, salat sunnah, rawatib mu'akkadah yang ditekankan
At-tabi'ah yang mengiringi lil maktubat, salat wajib itu ada asrun 10. Wahiyal mazkuratu fi hadithi Bani Umar radhiyallahu anhuma qal khafidtu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla al-fajri muttafaqun alaihi. Ini terkait jumlah salat sunnah yang masuk rawatib, baik itu yang dilakukan sebelum sholat maktubat, yaitu sholat rawatib qobliyah, dan sholat sunat yang dilaksanakan setelah sholat fardu atau maktubat, yaitu rawatib ba'diyah. Jumlahnya ada, kita lihat di dalam hadis ini, yaitu yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya menghafal 10 rakaat, ada jumlahnya 10 rakaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tolong digarisbawahi karena ini penting. Yang pertama, 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya. Yang kedua, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, 2 rakaat setelah isya di rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Jadi rakaat di dalam sholat rawatib yang sangat ditekankan ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh atau sholat fajar. Thayyib. Alhamdulillah, materi kita terkait dengan penjelasan sifat-sifat sholat, baik dimulai dengan rukun, kemudian rukun yang bentuknya ucapan, kemudian rukun yang bentuknya itu perbuatan. Setelah itu wajib-wajibnya sholat sudah kita baca. Nanti silahkan kalian ulang kembali penjelasan yang sudah Ustadz sampaikan di dalam video ini, terutama terkait dengan poin-poin penting, misalnya perbedaan antara rukun yang qauliyah, rukun yang berbentuk ucapan, dengan rukun yang fi'liyah, kemudian perbedaan keduanya dengan wajib sholat, termasuk di dalamnya apa yang bisa diganti, disempurnakan dengan namanya sujud sahwi. Setelah itu misalnya jumlah 10 rakaat yang termasuk sholat rawatib yang sangat ditekankan. Baik, selesai. Aku qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.